Yesus yang ku percaya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, oh, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, ya Tuhan. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ku percaya Tuhan, Kau berikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Walau ku tak melihat, walau ku tak melihat, ku percaya Kau berikan yang terbaik, yang terbaik Tuhan dalam hidupku, dalam hidupku. Sebab ku yakin Tuhan punya rencana
rancangan yang terbaik, yang terbaik. Rencanamu sungguh indah bagi masa depanku, dan ku mau Tuhan percaya padamu, ya Yesus Tuhanku, Kaulah segalanya. Oh, Kiara maya rara mase, Kiara bayara rara bayara ramo, Kibayara rara maya rara mo, Kiara bayara rara maya rara mo, Kibayara rara maya rara mase. Haleluya, haleluya. Kiara maya na 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 mo, Kiara maya rara mase, Kibayara maya rara mo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara bakaya rara bakaya rara bara bara bakara. Sungguh Engkaulah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Terkasih, dimanapun dan bagaimanapun keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih-Nya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun
malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan sakit, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Dan apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak, Ibu, Saudara, ini kisah tentang penyembuhan orang sakit yang sudah 38 tahun di kolam Betesda. Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di situ ada sebuah kolam yang namanya Betesda, yang artinya House of Mercy. Orang lumpuh yang sudah 38 tahun lamanya ini berada di tempat itu. 38 tahun tentunya bukan satu waktu yang pendek. 38 tahun dia sudah menderita berada di sana. Ada orang banyak yang sakit di sana. Dikatakan orang timpang, orang buta juga berada di sana. Tetapi perhatian Tuhan Yesus kepada orang ini. Dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang tersebut lalu menjawab, "Telah lama aku dalam keadaan seperti itu." Keadaan 38 tahun yang sakit. Tidak ada yang mau menolong. Sehingga sepertinya ia telah kehilangan semua kesempatan untuk menjadi sembuh. Kekecewaan yang berkepanjangan membuat dirinya hancur dan berputus asa. Kepada Tuhan ia mencurahkan isi hatinya. Namun tidak satu pun yang menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki satu pengharapan. Ia merasa bahwa kesembuhan itu bukan untuk dirinya. Kesembuhan itu untuk orang lain. Ia tidak memiliki pengharapan. Dan ia begitu takut untuk berharap. Baginya, harapan itu akan melukakan hatinya. Kepada orang yang remuk hati dan kehilangan pengharapan ini, serta takut untuk berharap, Tuhan Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Sepertinya suatu pertanyaan yang unik. Ketika kita datang ke dokter untuk berobat, tentunya dokter itu tidak akan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan mempunyai maksud dengan satu pertanyaan ini. Pengharapan yang sudah lama luntur daripada orang lumpuh ini. Tuhan pengen membangkitkan kembali pengharapan yang sudah sirna dari orang lumpuh ini. Sehingga Tuhan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Pengharapan orang ini hanya pada kolam Betesda. Matanya hanya tertuju di situ. Dan dia juga mengharapkan orang lain untuk datang menolong dia. Untuk datang menolong dia dan masukkan ke dalam kolam itu ketika goncangan air terjadi. Pengharapannya hanya tertuju kepada kolam tersebut. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Sepertinya hatinya tersentak dan dia berkata, "Tidak ada seorang pun yang mau menurunkan aku." Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan ingin mengalihkan
pandangan orang ini, pengharapan orang ini, bukan hanya kepada kolam, bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada dirinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Tidak ada yang salah dengan penyembuhan kolam Bethesda, tetapi Tuhan ingin orang lumpuh ini mengarahkan pandangan matanya bukan hanya kepada kolam Bethesda, tetapi dia ingin menaruhkan pengharapan hanya kepada Tuhan saja, kepada orang lain. Tuhan tidak ingin orang ini menaruh pengharapan kepada orang lain. Hal ini rupanya menggugah orang lumpuh itu, mulai mengalihkan, mulai punya pengharapan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatakan kepada dia, bangkitlah, angkatlah tilammu itu, dan berjalanlah. Seringkali kita membatasi Tuhan dengan cara-cara kita, dengan metode-metode kita. Ketika kita dalam keadaan kekurangan, seringkali kita membatasi Tuhan dengan cara kerjanya yang luar biasa. Penyembuhan Bethesda ini merupakan satu hal yang perlu kita pelajari, bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan akal pikiran kita, dengan metode-metode kita. Dia Allah yang bekerja dengan caranya. Bapak, Ibu, Saudara, dikatakan pada hari itu adalah hari Sabat, yang mana peraturan saat itu mengatakan bahwa melanggar hari Sabat adalah hukumannya dirajam batu. Orang lumpuh ini diperhadapkan dengan dua pilihan yang sulit. Tetap lumpuh atau dihukum mati, atau taat dan mengalami mujizat. Orang lumpuh ini memilih untuk taat kepada Tuhan, dan dia mengalami satu mujizat. Tuhan tidak hanya sekedar menawarkan kesembuhan, tetapi dia menguji apakah orang lumpuh ini masih memiliki semangat untuk menjadi sembuh, harapan untuk menjadi baik kembali. Dengan caranya sendiri, Tuhan bermaksud untuk membangkitkan kembali orang itu, agar api harapannya kembali menyala. Bapak, Ibu, Saudara, kepada mereka yang remuk, mereka yang terus-menerus dirudung dari petaka, merasa terkucil dan tidak ada sesuatu yang baik, merasa bernasib malang dan lain sebagainya, kehilangan harapan, bahkan takut untuk berharap. Peristiwa Bethesda ini mengabarkan bahwa Tuhan selalu bertanya kepada kita, maukah engkau sembuh? Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Berharap menjadi baik adalah hal yang masuk akal, bukan hal yang menakutkan, apalagi melukai. Maukah engkau sembuh? Dan Tuhan sendirilah yang mengajak, bukan orang lain. Saat ini ajakan itu juga ada pada kita semua. Maukah kita sembuh? Maukah engkau sembuh? Sembuh dari keputusasaan, sembuh dari sakit penyakit, sembuh dari hal-hal yang menekan kehidupan kita. Tuhan masih belum berhenti membuat mujizat. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar jangkauan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena kami memiliki Engkau, Allah yang juru selamat kami, yang mati menebus kami dari dosa. Tuhan, kehidupan-Mu Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Apalagi yang Kau tahan-tahan untuk kami. Tidak ada yang Kau tahan-tahan bagi kami, Tuhan. Saat ini, Tuhan, berdoa untuk setiap orang yang mendengar dan melihat tayangan ini, Tuhan. Mereka yang sedang dalam keadaan sakit.
Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah Tuhan, memulihkan kesehatan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata bilur-bilur-Mu itu menyembuhkan. Pertanyaan yang sama itu ada pada saat ini, maukah engkau sembuh? Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, Saudara saat ini juga. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, untuk yang sedang dirudung keputusasaan karena bisnis yang selalu gagal Tuhan. Engkau sendiri ya juga ya Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan jalan keluar Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang menaruh pengharapan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan setiap umat-Mu ya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap mereka tidak akan pernah luput dari jamahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.